Mbak. Teror yang diterima keluarga saya nggak berhenti sampai di sini aja, Mbak. Aduh, astaga Mbak. Teror apa lagi yang diterima oleh keluarga Mbak? Anak saya tiba-tiba terkena penyakit aneh. Hah? Penyakit aneh? Ya ampun, pinter banget sih anak ibu. Warna ini rapih loh. Makasih ya, Bu. Najwa, astagfirullahaladzim. Najwa, kamu kenapa? Najwa. Najwa. Ya Allah, Najwa, kamu kenapa? Sebentar tunggu ya, ibu ambil dulu. Minum, bismillah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Minum, sayang. Kenapa? Sayang, kamu kenapa? Najwa, kenapa? Aneh, kenapa tiba-tiba Najwa muntah-muntah ya? Padahal kan dia nggak sakit. Kayaknya Najwa muntah bukan karena penyakit biasa deh. Setelah anak saya udah nggak muntah-muntah lagi, Mbak, muncul lagi, Mbak, masalah baru. Masalah baru apa lagi Mbak yang menimpa keluarga Mbak? Kali ini masalah itu melibatkan suami saya, Mbak. Hah? Sekarang suami Mbak? Kenapa suami Mbak? Suami saya yang tadinya baik, Mbak, sikapnya sama saya tiba-tiba berubah, Mbak, jadi temperamen. Ya, ini kopinya udah jadi nih. Bu! Malah bengong. Mana kopinya, Bu? Iya, ini. Ini kopinya. Oh iya. Ayah tahu nggak? Tadi Najwa itu muntah-muntah sampai keluar belatung. Itu salah kamu karena nggak bisa ngurus anak. Astagfirullahaladzim. Mas, kok kamu berani ngomong kasar gitu sama aku? Kamu sih bikin aku kesal. Mas Wahyu, ini pertama kalinya aku ngeliat Mas Wahyu marah-marah kayak gitu. Apa mungkin Mas Wahyu masih lelah ya? Makanya dia kaget jadi marah waktu aku cerita soal Najwa. Ya mungkin begitu. Tadi Najwa muntah belatung, terus Mas Wahyu juga jadi pemarah. Apa semua keanehan ini jangan-jangan perbuatannya Mbak Novi? Tapi aku nggak mau asal nuduh sebelum ada buktinya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba meminta perlindungan darimu ya Allah, untuk hamba dan juga keluarga hamba. Kuatkanlah hamba untuk menghadapi segala musibah dan juga ujian yang ada ya Allah. Panas. Najwa, Mas, kenapa? Najwa, Mas Wahyu, Astagfirullahaladzim. Kenapa? Mas, kenapa? Panas.
Allah, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum. Maafin samawati wa maafil ardh. Innahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa syai'in min ilmihi ma syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sejak saat itu, Mbak, rumah tangga saya mendadak jadi berubah, Mbak. Mendadak berubah kayak gimana lagi, Mbak? Saya ngerasa ada hal mistis yang nyerang keluarga kami, Mbak. Menurut Mbak, siapa yang mengirimkan hal mistis untuk menyerang keluarga Mbak? Mungkin nggak kakak ipar Mbak? Atau... Saya curiga, Mbak, sama kakak ipar saya. Tapi saya nggak berani nuduh, Mbak. Karena saya nggak ada bukti. Sayang. Ada apa sih, Mas? Sayang, ini kok gak ada makanan sih? Aku belum dimakan. Mas mau makan apa? Ah, gak usah belilah. Sekali-kali kita masak aja. Lagian juga keuangan aku udah mulai menipis. Masak? Kamu kan tahu aku nggak pinter masak. Mas gimana sih kamu? Sayang, nih barusan aku nemu telur di kulkas. Mending kamu goreng aja telur ini. Yaudah, sini. Sayang, kamu gak apa-apa? Ini semua gara-gara kamu ya. Udah tahu istri nggak bisa masak, masih disuruh masak. Jadi kecipratan minyak panas kan. Kasian deh loh, tukang jual sayur tapi pengen jadi orang kaya. Mimpi kali ya. Mbak, lebih baik jualan sayur tapi halal daripada jadi orang yang harus mentingin gengsi sampai rela ngutang dan akhirnya nggak kebayar. Kamu menghina aku, Zahra? Aku nggak ngehina Mbak, aku kan ngomong sesuai fakta. Kamu yang benar-benar... Astagfirullahaladzim, itu kenapa Mbak Novi sama Zahra berantem? Malu dilihat tetangga. Udah. Ini apa? Itu Mbak Novi. Mas. Apaan sih nih? Hah? Aku dikeroyok sama Wahyu dan Zahra. Bentar, Wahyu. Enggak. Mas Wahyu, Mas Sigit, Mas Wahyu itu nggak tahu apa-apa. Tega banget kamu mukulin saudara kandung kamu sendiri. Salah dengar kamu ya. Saudara kandung kamu bilang. Aku nggak nganggap saudara kandung kalau dia nyakitin istri aku. Aku bakal anggap dia musuh. Wahyu itu nggak salah, Sigit. Dia hanya memisahkan Zahra sama Novi, bukan yang ngeroyok Novi. Bener gitu, sayang? Mas, gak mungkin Wahyu gak ngebelain istrinya. Saya berani sumpah, Mas Sigit. Novi, jadi bener kata warga. Kamu keterlaluan banget ya. Kamu adu domba aku sama adik aku sendiri. Sampai aku mukul adik aku sendiri. Oh, jadi kamu lebih percaya sama omongan orang lain daripada omongan istri kamu sendiri? Kalau kamu udah gak percaya sama omongan istri kamu sendiri, biarin aku pulang ke rumah orang tua aku.
Oke. Aku minta maaf ya. Setelah kejadian itu, Mbak, saya dan suami nggak lagi berjualan sayuran di rumah, Mbak. Lalu bagaimana Mbak dan suami menyambung hidup? Syukurnya suami masih tetap bisa menyuplai sayuran dari petani ke pasar induk, Mbak. Dan dia juga menyuplai dari restoran dan hotel. Aduh, syukur deh Mbak. Aku ikut senang dengarnya. Terima kasih, Mbak. Meski saya nggak berjualan lagi di rumah, alhamdulillah usaha suami makin maju. Sampai kami juga bisa beli mobil pick up, Mbak. Oh iya Mbak. Aduh, hebat banget. Iya, Mbak. Tapi semakin berkembangnya usaha kami, itu semakin membuat kakak ipar saya iri, Mbak. Dan perbuatannya juga semakin keji, Mbak, terhadap saya dan keluarga, Mbak. Ayah udah pulang. Tuh ayah kan? Iya, kamu dari tadi udah nungguin ayah kan? Tuh, samperin. Ayah! Aduh, kangen banget kayaknya ya sama ayahnya. Mas, Ayah bawa buah-buahan dari buat kalian. Tadi dikasih dari petani buah yang lagi panen. Alhamdulillah. Kita kasih sebagian ke Mas Sigit dan Mbak Novi ya Bu. Daripada busuk, nggak kemakan karena kebanyakan. enggak ah Mas, aku males. Aku paham. Tapi sebagai adik kita harus berbesar hati pada mereka. Lagi pula kan ibu sendiri yang bilang ke ayah kalau lebih baik jadi orang yang memaafkan daripada jadi orang pendendam. Ya kan? Ibu ini kan orang paling baik yang pernah ayah kenal. Ya, kita kasih aja ke mereka ya. Masa nggak mau memaafkan kakak kita sendiri? Ya udah deh Mas. Najwa sayang kalau gitu kamu masuk dulu ke dalam ya. Ayah sama ibu nggak lama kok pergi ke tempat Tante Novinya ya. Iya, Bu. Oke, hati-hati ya di rumah ya. Iya.